Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, senang sekali kita bertemu di dalam renungan pengerja kembali. Hari ini kita ada di bawah tema Everyday is Surprise, dan kita akan mulai dengan minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur untuk hari yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Kami juga datang kepada Tuhan sebab kami menyadari dalam hidup kami seringkali kami mengalami kejutan-kejutan yang tidak selalu dapat kami responi dengan baik, tetapi juga berulang kali kami larut di dalamnya. Saat ini terangi kami dengan firman Tuhan, supaya kami bisa memahami makna dari setiap hal yang kami alami di hidup ini. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu memohon, tolonglah hamba dalam segala kelemahan hamba. Pimpin dan berkati kami semua ketika firman ini diberitakan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saya akan mengawali renungan kita dengan membaca dari Keluaran pasal 14, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." Saudaraku, ketika kita menjalani hari-hari, bukankah kita seringkali mengalami kejutan? Kejutan itu bisa berupa hal-hal yang menggembirakan. Ketika kita melamar pekerjaan, mendapatkan jawaban diterima. Ketika kita menghadapi ujian dan mendapatkan hasil yang baik dan kita lulus. Ketika kita melakukan berbagai hal dan kita terkejut bahwa kita mendapatkan sesuatu yang tidak pernah terduga dalam pikiran kita dan kita berbahagia. Tetapi kejutan bisa juga berupa hal-hal yang mendukakan hati kita, menakutkan, dan juga membuat kita tidak berdaya. Kehilangan pekerjaan, sementara kita harus menanggung apa yang menjadi tanggung jawab terhadap keluarga. Kita juga tiba-tiba merasa sedih karena kehilangan orang yang kita kasihi. Penyakit tidak terduga-duga datang, dan kita juga tidak tahu bagaimana harus menyikapinya. Ketika kita masuk dalam apa yang disaksikan oleh bangsa Israel, sekelompok budak di tanah Mesir yang dibawa keluar untuk masuk di dalam sebuah pembebasan bersama dengan Allah yang memakai Musa untuk memimpin mereka. Dan ketika mereka berbondong-bondong mengalami apa yang dikatakan tulah yang ke-10, ketika anak-anak putra-putra sulung Mesir meninggal, tapi anak-anak mereka hidup karena ada leletan darah domba di apa yang disebut dengan jenang pintu rumah mereka. Maka rombongan ini masuk dengan perasaan takjub. Mereka jadi bangsa yang merdeka, umat Allah yang dipanggil untuk masuk dalam menuju pembebasannya. Namun itu tidak lama. Ketika mereka sedang berjalan dan menengok ke belakang, pasukan Mesir sudah mengejar mereka dengan kuda perangnya yang hebat. Tapi yang lebih menakutkan, yang ada di depan mereka adalah Laut Tebrau. Tidak mungkin lolos dari kepungan itu, dan mereka mulai berteriak-teriak dan marah terhadap situasi itu. Dan Tuhan melalui Musa memberi jawab,
Ketika tongkat itu dikedangkan, laut Kolsom terbelah dan mereka masuk pada apa yang disebut dengan surprise. Tiba-tiba mereka berhadapan dengan pintu keluar yang dibukakan Allah di tengah-tengah kejutan-kejutan antara sukacita dan juga antara ketakutan, kebingungan dan rasa marah. Tuhan memperlihatkan bahwa Ia memberi jalan keluar. Apa makna surprise dalam hidup saya dan saudara? Apa makna surprise dalam perjalanan umat Allah yang nanti sepanjang padang gurun mereka akan bertemu dengan apa yang dikatakan kejutan demi kejutan. Tidak ada makanan, tidak ada air. Mereka mendapat mana, burung puyuh, air pahit menjadi manis. Apa yang menjadi maknanya? Yang pertama adalah kita diajar untuk menyadari keterbatasan kita. Bahwa hidup dengan kejutannya adalah bagian yang menyadarkan kita tidak memegang kendali dalam hidup ini. Yang kedua, kita belajar rendah hati. Sebab kita tahu bahwa seluruh perjalanan yang selalu mempunyai surprise adalah seluruh perjalanan yang mesti dijawab ketika setiap kejutan-kejutan itu menghentak kita ataupun membuat kita mengalir meluap dengan sukacita. Nah, saudara-saudara, mengikuti perjalanan umat Allah sampai menuju ke tanah janji yang penuh dengan surprise. Hidup saya dan saudara juga berproses di dalam surprise itu. Bagaimana ketika saya dan saudara menghayati bahwa kita ini terbatas. Bagaimana ketika kita berkata bahwa kerendahan hati merupakan bagian dari jawaban iman terhadap semua hal yang terjadi dalam peristiwa hidup ini. Saya ingin mengingat seorang anak masih remaja yang harus kehilangan ovariumnya karena ada sejenis tumor yang ada di sana dan harus diambil dua-duanya. Dia marah sekali sebab dia tidak tahu kenapa dia harus mengalami surprise yang seperti ini. Lalu dia tidak mau ke gereja. Dia katakan, aku ingin meloloskan diri dari Tuhan, tetapi ternyata aku selalu menemukan dia hadir dan aku merasa tersiksa sekali. Sampai kakeknya yang pendeta satu kali membawanya ke ruang kerjanya. Dan kakeknya bercerita begini, nak, katanya, ada satu ilustrasi yang selalu berkesan di hidup saya juga, yang sering saya bawa dalam khotbah saya. Ilustrasi itu begini, katanya. Satu kali ada penumpang yang sedang naik kereta api pada saat badai salju mulai bertiup dan salju mulai turun, rel menjadi sangat licin dan kereta itu melewati jalan yang berkelok-kelok, kelihatan sangat mengerikan, terombang-ambing ke kanan dan ke kiri seakan-akan hampir membawa seluruh penumpang itu pada satu tragedi yang menakutkan. Penumpang sudah berteriak, berdoa, marah, menangis, dan seorang anak yang ada di antara penumpang dengan sangat marah dia masuk ke ruang masinis kereta dan dia berkata, kenapa engkau meneruskan perjalanan kereta ini? Kenapa engkau tidak menghentikannya? Engkau ingin kita mati semua? Lihat, penumpang sudah menangis dan kacau balau. Tiba-tiba masinis itu menoleh. Kepalanya menengok ke belakang ke arah anak itu dan anak itu kaget. Muka masinis itu penuh dengan air mata. Dan dia berkata kepada anak itu, aku akan berjuang mengendalikan kereta ini bersama dengan seluruh kalian. Sekarang katakan pada semua penumpang, kita pasti selamat. Asal jangan melompat dari kereta. Duduk dengan tenang. Saya terus bersama kalian dan memperjuangkan keselamatan perjalanan ini. Yang tidak bisa dilupakan bocah itu, masinis itu mukanya penuh dengan cucuran air mata.
berada bersama dengan kegelisahan, air mata, kemarahan, dan duka dari penumpang yang ketakutan. Saudaraku, bagaimana memahami Allah di tengah kejutan hidup? Bagaimana mengalami bahwa Dia begitu besar, jauh lebih besar dari setiap surprise yang kita alami. Mazmur 139 ayat 5-6 berkata, dari belakang dan dari depan Kau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Bukankah Tuhan memperkenalkan diri pada umat Israel sepanjang perjalanan pembebasan mereka? Bukankah Tuhan juga menghadirkan dirinya dalam setiap kejutan yang ada di hidup saya dan saudara? Di tengah-tengah semua hal yang membuat kita bersorak-sorak atau hampir jatuh limbung, dalam perasaan ketakutan, kecemasan, dan tidak mengerti, apa kita menyadari apa yang dikatakan Mazmur 139? Ia ada di depan, di muka, di belakang, dan memegang kita, dan kita tidak bisa pernah memahami kebesaran Allah dalam hidup kita. Maka penutupnya, melalui semua surprise dalam hidup ini, kita dituntun untuk mempercayakan diri kepada Allah. Apa artinya? Ketika Israel selalu berteriak untuk setiap kejutan yang mereka alami di perjalanan yang sulit di padang gurun, Israel tidak belajar untuk makin mengenal Allah dan berpegangan kepada Allah yang lebih besar dari diri mereka. Saya dan saudara juga sering begitu, bukan? Surprise itu seringkali sangat nyata dan jelas dan membuat kita gemetar atau membuat kita lupa diri. Tapi hari ini kita ingin mengingat 3 hal. Yang pertama, dengan mempercayakan diri kepada Allah, kita meyakini kemahakuasaannya dalam hidup kita. Yang kedua, kita juga tidak pernah meragukan kebajikannya di hidup ini. Dan yang ketiga, kita tidak pernah bingung atau bilang bahwa Ia tidak mencintai kita. Sebab Dia selalu mencintai kita. Dari depan, dari belakang, dari samping, Engkau mengurung aku. Dan tanganmu menekan aku dengan sebuah pengalaman yang luar biasa. Penutupnya saya ingin membawa pengalaman waktu saya terbang ke Lembah Piramid. Dari Wamena kami terbang dengan pesawat baling-baling yang hanya bisa diisi 4 orang. Luar biasa, kalau saya tahu penerbangan itu begitu menakutkan seperti itu, mungkin saya tidak berani ikut. Di sana udaranya dingin, 3 selimut tidak bisa menghilangkan rasa dinginnya. Tidur di barak dengan lampu minyak yang hanya boleh kecil sekali dinyalakan sebab minyak tanah mahal harganya. Makanan kami cuma 1 jenis dan hampir jarang bertemu nasi. Pada hari kelima saya harus ke Jayapura sendiri. Ketika saya harus terbang sendiri, cuaca di Lembah Piramid, itu daerah pegunungan Jayawijaya, bisa 2 jam berganti, badai reda. Dan sehari sebelum saya pulang menuju Jayapura, badai tidak berhenti. Maka besok paginya juga masih badai dan saya mulai diare. Misionaris itu marah dan berkata, di sini orang tidak boleh sakit sebab obat terbatas dan tidak ada dokter yang bisa menolong. Kira-kira jam 10 badai reda, pesawat masuk dan saya terbang sendiri bersama dengan pilot. Pada saat itu saya berpikir saya pasti jungkir balik muntah-muntah dengan cuaca seperti ini. Tapi sepanjang perjalanan sampai Jayapura, cuaca begitu baik. Dan saya merasakan
bahwa di langit biru, di tempat di mana kejutan itu begitu hebat, di sana saya mengalami aku tidak dapat mencapai Engkau. Engkau begitu besar, pikiranmu Tuhan begitu luar biasa. Maka ada banyak hal yang mendatangkan surprise di hidup kita. Kadang-kadang begitu menakutkan, walau tidak jarang. Kemudian kita mengalami kebahagiaan sebab Tuhan memperlihatkan kebajikan, kemahakuasaan dan cintanya. Mari jalani hidup bersama dengan Dia yang lebih besar dari surprise yang ada dalam diri kita. Belajar rendah hati dan mempercayakan diri kepadanya. Tuhan memberkati kita. Amin.